Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adikku sekalian, hari ini kita masuk pada materi sejarah Pramuka di Indonesia. Nah, sejarah Pramuka di Indonesia ini dibagi menjadi 3, yaitu zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan zaman kemerdekaan. Pramuka Indonesia ini awalnya bukan bernama Pramuka, melainkan pada masa Belanda itu bernama Nederland-Indische Padvinder Vereniging atau dikenal dengan NIPV. Dalam bahasa Indonesia yaitu Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, Pramuka atau Pandu Indonesia ini semakin berkembang, maka terbentuklah Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930. Dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Pada tahun 1936 berubah namanya menjadi Badan Pusat Persaudaraan. Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan atau dikenal dengan BPPKI. Kemudian badan ini melakukan kegiatan yang disebut dengan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Umumnya dulu itu masih pakai O dan E, jadi tidak U. Jadi makanya kenapa dinamakan Perkino? Karena umumnya masih bertulisan ejaan lama, jadi tulisnya cuma kalau sekarang dibacanya umum, tapi dulu itu dibacanya sebagai umum. Makanya namanya disingkat menjadi Perkino. Mungkin kalau sekarang bisa aja disebut sebagai Perkino, karena umumnya itu masih menggunakan bahasa lama, jadi Perkino. Setelah itu, Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum ini yang menjadi cikal bakal pelaksanaannya kegiatan Jambore pertama hingga sekarang. Jadi Jambore itu terbentuknya dari suatu perkemahan ini disebutnya dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Nah, itu cikal bakalnya suatu Jambore pertama. Sampai sekarang Jambore masih tetap dilaksanakan. Kemudian pada masa Jepang, pada masa ini banyak tokoh kepanduan Indonesia yang dilarang atau tidak boleh ikut karena pada penjajahan Jepang itu takut bahwa orang Indonesia ini semakin pintar, maka kepanduan ini dilarang untuk berdiri. Setelah itu ditarik masuk ke dalam peta dan Seinidan. Jepang menganggap gerakan pramuka ini berbahaya. Kita tidak boleh, waktu itu penjajah Jepang itu tidak boleh kita mengadakan organisasi seperti ini, karena Jepang takut bahwa orang Indonesia semakin pintar, sehingga bisa semakin pintarnya orang Indonesia, Jepang itu semakin takut sehingga dia bisa terusir dari penjajahannya. Jepang juga dalam istilahnya Jepang ini, gerakan ini katanya berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Tapi hal ini tidak menyurutkan tekad. Tetap tekad kepanduan Indonesia ini bergerak dan berdiri, sehingga kepanduan Indonesia ini memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Maka terciptalah kemerdekaan yang mengusir tentara Jepang dari negara kita. Setelah itu, pada bagian ketiganya yaitu tentang masa kemerdekaan. Pada tanggal 28 Desember 1945, berdirilah organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo. Setelah itu, pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Organisasi ini dibagi menjadi 3 federasi. Yang pertama, Persatuan Pandu Putri, yang kedua, Ikatan Pandu Indonesia, dan yang ketiga, Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka dikenal secara resmi kepada seluruh masyarakat sehingga diperingatilah sebagai Hari Pramuka.
Jadi tanggal 14 Agustus itu adalah diperingati sebagai Hari Pramuka sampai sekarang. Nah, sejarah Pramuka Indonesia semakin berkembang, maka dari kepanduan itu berubah namanya menjadi Pramuka, yang singkatannya dari Praja Muda Karani. Nah, sekian untuk materi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.